Halo anak-anak kelas 1, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian baik-baik saja di rumah ya. Senang bisa menyapa kembali anak-anak hari ini bersama kembali dengan Sir Edward. Kita akan belajar pelajaran TIK. Namun sebelumnya, pada kesempatan kali ini Sir meminta maaf ke kalian anak-anak karena Sir tidak bisa mengajar secara tatap maya ya, biasanya menggunakan Zoom karena hari ini Sir harus menghadiri rapat dinas ya. Namun Sir sudah membuat video di mana kalian bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, bagaimana sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Oke, Sir yakin kalian semua siap untuk belajar hari ini ya anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar apa Sir Edward? Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar untuk mengenal komputer. Nah, coba perhatikan di layar kalian anak-anak ya. Di sini Sir memiliki dua gambar anak-anak. Ada gambar pertama itu jenis komputer yang namanya komputer meja atau desktop komputer. Kemudian gambar di sebelah kanan adalah yang sudah kalian kenal ya, laptop atau netbook ya. Ini adalah jenis komputer jinjing. Kenapa kok disebut komputer jinjing, Sir? Karena kita bisa bawa kemana-mana anak-anak. Coba bayangin nih, komputer yang ada di sebelah kiri ya, jenis komputer meja atau desktop komputer. Kira-kira kalau kita bawa pergi, nah coba kalian bayangkan kita bawa monitor, badan komputer, kemudian keyboard, mouse ya, itu akan berat dan repot ya. Makanya biasanya komputer seperti ini ya, jenis komputer seperti ini tuh biasanya dia diletakkan di meja ya, diletakkan di meja. Kalau kita menggunakan ya kita datang di komputer meja ini. Kalau komputer jinjing ini beda anak-anak ya, kita bisa bawa kemana-mana ya, bisa bawa ke pergi juga bisa, dimasukkan ke tas juga bisa ya tentunya. Nah, ada dua jenis ya komputer ya, komputer meja dan komputer jinjing ya. Coba kalian perhatikan nih, kalau komputer meja itu keyboard, mouse itu berbeda. Kalau di sini keyboardnya sudah jadi satuan anak, sudah ada di dalamnya sini ya. Kemudian ini untuk pengganti mouse, touchpadnya ya, ini untuk menggerakkannya nih ya. Komputer memiliki banyak kegunaan. Nah, dan kalian sudah tahu anak-anak bahwa komputer itu membuat kita jadi lebih mudah, membantu kita lebih mudah untuk bekerja, untuk belajar. Yuk kita akan pelajari kegunaan komputer. Nah, coba kalian perhatikan. Komputer itu untuk komunikasi ya, untuk komunikasi. Kemudian untuk pendidikan ya, kemudian untuk hiburan. Nah, saya akan memberi contoh anak-anak ya. Komunikasi itu ya, contohnya seperti halnya ketika kita Zoom ya, kita bisa berkomunikasi lewat video conference Zoom menggunakan komputer ya. Itu salah satu contoh kegunaan komputer untuk komunikasi. Terus contoh kedua, kita bisa mengirim email ya. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara mengirim email nanti ya. Kemudian kita juga bisa mengirim pesan, juga bisa ya menggunakan komputer. Kemudian coba tengok gambar yang kedua ya.
kalian lihat nih, ada anak-anak yang sedang serius banget nih belajar menggunakan komputer nih ya. Kita bisa belajar menggambar, kemudian bisa belajar bikin animasi, terus mengetik ya. Nih, ini contoh dari kegunaan komputer anak-anak. Kemudian, kita tengok nih, ada dua anak sedang memilih apa kira-kira nih? Dia sedang memilih film anak-anak ya, memilih film yang akan dia tonton. Nih, ini juga salah satu ya kegunaan komputer untuk hiburan ya. Kita bisa menonton film menggunakan komputer itu ya, itu kegunaan komputernya. Terus bagian-bagian komputer tuh ada apa aja, Zat? Nah, ini penting sekali anak-anak ya. Yuk, kita akan belajar sama-sama ya. Akan kenalkan nih ya. Komputer ini ya, bagiannya itu terdiri ada 3 anak-anak. Ada perangkat keras ya, atau disebut juga dengan hardware, kemudian perangkat lunak atau software, kemudian pengguna atau user ya. Ada 3 bagiannya. Yuk kita lihat perangkat keras ya. Perangkat keras komputer itu contohnya apa sih? Nih, ada monitor, ada speaker, ada keyboard, ada mouse, ada disk drive, CD-ROM, kemudian CPU ya. Ini adalah perangkat kerasnya anak-anak ya. Jadi ini bagian-bagian perangkat keras komputer. Nah, kalau perangkat lunak atau software itu programnya yang terinstal di komputernya. Kemudian ada bagian komputer namanya pengguna ya. Pengguna itu ya kita ini anak-anak ya, orang-orang yang menggunakan komputer nih contohnya ya. Kita akan pelajari ini anak-anak. Pertama kita akan pelajari perangkat kerasnya dulu. Nah, yang pertama adalah akan kenalkan yang namanya CPU. Nah, CPU ini anak-anak ya, CPU ini tuh bekerja seperti otak manusia ya, otak manusia. Kalau ini kegunaannya CPU ini adalah melaksanakan perintah ya, melaksanakan perintah. Misalnya kalau kita mau menggambar ya, kita bikin sebuah garis. Nah, yang melaksanakan adalah CPU ini anak-anak ya. Atau kita memutar video atau memutar film. Nah, yang melaksanakan perintah kita itu adalah CPU. Di mana terletak CPU ya? Ini di dalam badan komputer ini ya, di dalam sini ya. Ini di sini tuh ada kabel-kabel, ada bagian-bagian komputer atau mesin komputer di dalam ini ya. Jadi kalau kalian yang di rumah punya komputer yang jenisnya PC seperti ini anak-anak ya, ini harus hati-hati, jangan ditendang, jangan sampai ketumpahan air atau makanan, itu bisa bikin rusak ya. Jadi sekali lagi anak-anak, CPU ya, ini untuk melaksanakan perintah, letaknya di dalam badan komputer sini. Oke, selanjutnya, nah ini adalah monitor anak-anak ya. Bentuknya kayak TV, betul sekali ya, monitor. Dulu anak-anak ya, zaman dulu sebelum ada LCD jenisnya seperti ini ya, yang flat seperti ini, bentuknya tabung ya. Mungkin di antara kalian di rumah masih memiliki seperti ini ya anak-anak ya. Betul ini ya, bentuknya tabung seperti ini. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang bentuknya monitor itu LCD atau LED ya, bentuknya flat tipis
ya, tipis seperti ini. Ya. Terus kegunaannya kira-kira apa, Sir, monitor ini? Oh, siapa yang bisa? Kegunaan apa kira-kira monitor ini? Ya, monitor ini anak-anak, ya. Di sini kegunaannya adalah menampilkan gambar dan tulisan. Ya, jadi komputer itu gambar dan tulisannya munculnya di monitor ini. Ya, ini seperti layar televisi. Ya, nih di sini dia muncul gambar, muncul tulisan seperti itu. Nah, bagian ketiga ya, maaf. Kenalkan keyboard. Nah, ya, keyboard. Ya, kalian sudah tidak asing anak-anak tentunya ya dengan keyboard ini, kalian sudah tahu ya. Bahwasanya di keyboard ini anak-anak coba kalian perhatikan. Ya, coba kalian perhatikan di sini ada angka. Angkanya sampai berapa, Sir, ini, Sir? Enggak. Angka 0 sampai angka 9 ada di sini ya. 0 di sini, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian huruf juga ada anak-anak. Tapi letaknya itu tidak urut ya. A di sini, kemudian B ada di sini, C ada di sini, beda-beda ya tempatnya, tidak urut seperti halnya urutan huruf ya, A B C D E F G, enggak, tapi beda-beda tempatnya. Jadi kita harus cari dulu nih, huruf A ada di mana ya, nah huruf C ada di mana ya, huruf B ada di mana ya. Nah, sebelum kita mengetik kita harus pilih dulu salah satu hurufnya. Ya, kemudian ada karakternya. Mungkin kalian nanti akan pelajari anak-anak ya, karakter tanda koma, tanda titik dan lain-lain ya. Nih, ini adalah keyboard ya. Fungsinya adalah untuk mengetik huruf dan angka. Ya, huruf ini di tengah ini anak-anak. Ayo, huruf jumlahnya ada berapa ya? Nah, ada berapa huruf? 26 ya, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke, betul ya, 26 ya. Oke, ini ya, untuk mengetik huruf dan angka itu kegunaan di keyboard. Oke, selanjutnya serahkan kenalkan mouse. Bentuknya seperti ini anak-anak ya. Tombolnya ini ada berapa ya? Tombolnya ada 3. Ada di tombol sebelah kiri, sebelah kanan, dan ada tombol di tengah ya. Ini kalau tombol tengah ini untuk mengarahkan ke atas dan ke bawah ya, seperti itu. Nih, ini kalau yang di tengah ini seperti roda anak-anak ya. Jadi roda ya yang bisa diputar ke atas, kemudian bisa ditarik ke bawah. Nah, kegunaannya sebetulnya apa sih, Sir? Mouse ini kegunaannya ya sebagai alat petunjuk. Ya, jadi kamu mau menunjuk di layar komputer ini bagaimana? Nah, ini kamu bisa nunjuk menggunakan mouse. Ya, menggunakan mouse ini. Oke, selanjutnya kita akan pelajari perangkat keras. Ya, ada CD atau compact disc. Nah, sekarang jarang anak-anak ya. Komputer sekarang atau laptop sekarang yang perangkat kerasnya yang ada seperti ini jarang banget ya. Tapi saya akan kenalkan ke kalian ya. Ada sebuah kepingan seperti ini anak-anak. Ini bentuknya apa? Bentuknya adalah lingkaran ya. Ada 3 ya, CD ya, CD. Nah, kemudian ini adalah CD drive. Jadi CD ini dimasukkan di sini anak-anak. Kemudian kita tutup, bisa tutup. Nah ya, seperti itu. Kalau ini kegunaannya untuk menyimpan data ya, menyimpan data. Kenapa, Sir, ini kok sekarang sudah jarang digunakan, Sir? Ya, ini tidak praktis anak-anak
ya, ini nggak praktis. Sekarang itu lebih praktisnya menggunakan ini, USB flash drive atau dikenal dengan flash disk. Nah, ada yang bilang flash disk. Ini ada yang punya mungkin papa mamanya atau koko cicinya ya, ini flash disk. Ini juga sama anak-anak, ini digunakan untuk menyimpan data ya, menyimpan data komputer ya, dari komputer. Nih flash disk. Nah, silakan balik lagi ya. Nah, kalau ini CD ya, ini juga sama untuk menyimpan data. Ini flash disk juga sama untuk menyimpan data. Tapi sekarang itu banyak ya orang-orang menggunakan flash disk ini lebih praktis ya, tinggal colok di komputer atau di laptop, kemudian bisa diambil datanya. Nah, ini ya, bentuknya macam-macam anak-anak, bentuknya nggak seperti ini aja yang bentuknya seperti sepatu, ada seperti boneka juga, ada macam-macam lucu-lucu ya. Ini hanya contoh saja ya, hanya contoh saja. Kemudian ada apa lagi, Sir? Oke, nah speaker. Buat apa ya speaker anak-anak ya? Buat apa ya? Ini untuk mendengarkan suara dari komputer. Nah ya, buat kita mendengarkan suara dari komputer tuh kita perlu namanya speaker anak-anak ya. Tapi biasanya di laptop itu sudah ada nih ya, bawaannya sudah ada di laptopnya itu ya. Nih speaker ya. Nih di sini ada tombol anak-anak, ada tombol untuk volume ya, untuk mengeraskan banget ya. Kalau dengerin lagu jangan keras-keras ya, disesuaikan suaranya. Ini pakai menggunakan tombol volume nih di sini nih ya. Speaker anak-anak ini namanya ya, pengeras suara, speaker. Oke, selanjutnya ada apa lagi, Sir? Scanner. Nah ini anak-anak, di sekolah ada nih namanya scanner nih ya. Kalau scanner anak-anak ini untuk menyalin dokumen. Jadi Sir misalkan nih punya sebuah dokumen ya, satu lembar kertas ya. Nah, satu lembar kertas itu dimasukkan di sini anak-anak, di tengah-tengah sini nih. Nah, kemudian ditutup ya. Scanner ini terhubung, ada kabelnya terhubung dengan komputer. Nah ya, kemudian kita salin nih ya, di scan, disalin. Nah nanti gambarnya yang disalin itu muncul di komputer nanti gitu ya, menyalin dokumen atau gambar di sini. Scanner anak-anak itu. Kemudian, nah kalau ini kalian sudah kenal pasti, Sir percaya kalian sudah kenal. Ini namanya adalah printer. Ya, ini sering kita gunakan ketika kita sedang mencetak tulisan dan gambar dari komputer. Misalnya nih, kalian menggambar nih ya di komputer. Kemudian ya, gambar itu pengen kamu cetak ya. Mau saya tempel, Sir, mau saya kasih ke papa mama, Sir. Nah, kalian bisa cetaknya menggunakan printer seperti ini. Ini adalah alatnya, anak-anak. Jadi ada kertas di dalam sini ya. Ini dimasukkan di sini, ya. Kemudian akan keluar seperti ini. Nah, akan keluar lewat bawah seperti ini, anak-anak. Jadi sekali lagi ya, anak-anak ya, printer itu ya gunanya untuk mencetak tulisan dan gambar dari komputer ya, ingat-ingat ya, mencetak tulisan dan gambar dari komputer ya. Menyetaknya itu di kertas ya, menyetaknya di kertas seperti ini ya. Jadi tulisan dan gambar yang dicetak di kertas, masukkan di sini. Kalau kain bisa nggak, Sir, masuk sini, Sir? Nggak bisa ya, kalau printer biasa nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Oke ya, itu perangkat kerasnya anak-anak ya. Sekali lagi nih, Sir akan kembali lagi ya, perangkat kerasnya itu ada, Sir ulangi lagi, ada CPU, kemudian ada monitor, ada keyboard, kemudian ada mouse
ya, ada CD, kemudian ada USB flash drive atau flash disk, kemudian ada speaker ya, kemudian ada scanner, dan terakhir adalah printer. Seperti itu hardware-nya ya, perangkat kerasnya ya. Nah, kemudian silakan kenalkan perangkat lunak atau software ya. Maksudnya gimana sih, Sir? Ya, software itu adalah perangkat yang berisi perintah. Jadi ya, perangkat lunak atau software itu ya aplikasi-aplikasi yang terinstal di komputer itu ya. Misalnya nih, kalau nggak seperti ini, di smartphone kalian juga ada aplikasi-aplikasi program kan, ada WA, ada YouTube, ada Instagram, itu adalah perangkat lunak atau software di smartphone. Begitu juga anak-anak ya, di komputer atau di laptop ya, itu juga ada program ya, atau software atau perangkat lunak yang terinstal, yang sedang kalian pelajari praktek ya, untuk menggambar. Nah, programnya namanya Paint. Nah, program Paint itu terinstal di sini ya, terinstal di sini ya. Kalau nggak ada itu ya kita nggak akan bisa menggambar ya, menggambar ya. Di sini ada keterangannya, orang yang membuat software disebut programmer ya. Programmer itu orang-orang yang kerjaannya membuat sebuah aplikasi game ya, aplikasi macam-macam, animasi macam-macam. Jadi sekali lagi anak-anak ya, intinya perangkat lunak atau software itu program yang terinstal di komputer ya. Kita bisa menggambar ya dengan program Paint, kita bisa menonton video dengan program YouTube misalnya ya, dan macam-macam nih ya. Dan yang terakhir anak-anak, bagian komputer namanya pengguna. Nah, ada sebuah gambar, punya sebuah gambarnya anak-anak ya. Ada orang-orang lagi di depan komputer nih, lagi pada fokus menggunakan komputer. Ada berapa orang ya kira-kira di dalam gambar ini ya? Coba nih ya, atau ada berapa komputer yang digunakan orang-orang? Kita hitung ya, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 komputer anak-anak. Dan masing-masing orang menggunakannya satu-satu ya, nggak ada yang berdua ya, satu-satu semua. Nih ya. Pengguna atau user ya, itu adalah orang yang menggunakan komputer anak-anak ya. Orang yang menggunakan komputer itu adalah pengguna atau user. Oke ya. Nih, jadi kita kalau menggunakan komputer itu namanya pengguna atau user ya, seperti itu ya. Udah selesai ya. Oke, itu aja dari Sir anak-anak untuk belajar hari ini ya. Sekali lagi Sir minta maaf, Sir tidak bisa menemani kalian belajar TIK menggunakan Zoom ya. Sir sudah menyiapkan video ini, kalian pelajari baik-baik ya. Kalau belum mengerti, kalian putar kembali, ulangi dari awal kembali. Oke, gitu aja dari Sir Edward. Sir ucapin terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi minggu depan ya, mudah-mudahan bisa berjumpa lewat Zoom ya. Oke, gitu aja anak-anak. Sir ucapin sekali lagi terima kasih. Bye-bye semuanya. Salam sehat. Bye-bye anak-anak kelas 1. Sehat-sehat semua ya.